Presiden Prabowo Subianto memerintah jajarannya untuk menindak tegas mafia beras menyusul temuan beras oplosan. Polisi dan Kejaksaan turun tangan. Pemerintah juga memutuskan menghapus beras medium dan beras premium. Praktik pengoplosan beras yang belakangan terungkap membuat geram pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyebut tindakan pelaku serakah dan merupakan tindak pidana. Pasalnya, pengoplosan beras berpotensi merugikan negara 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini, ya, beras biasa diganti bungkusnya, dibilang beras premium, dijual. Ini hilang kekayaan kita, hilang 100 triliun tiap tahun. 100 triliun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu. Berarti kalau saya biarkan ini terus, dalam 5 tahun kita akan hilang 1.000 triliun. Pemerintah juga mengambil keputusan menghapus beras medium dan beras premium dari pasaran. Nantinya hanya ada beras dan beras khusus. Adalah program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, program prioritas utama Bapak Prabowo. Oleh karena itu tidak ada yang boleh bermain-main di sini, apalagi mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri. Nah, melihat pengalaman itu, maka beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya, tidak lagi medium dan premium. Ya beras, ada satu lagi namanya beras khusus. Jadi cuma ada 2. Penegak hukum juga turun tangan mengatasi penyimpangan praktik pengoplosan beras. Kejaksaan Agung bakal memanggil 6 perusahaan beras untuk mengetahui mutu dan standar beras yang dijual. Kejaksaan sudah melakukan pemanggilan untuk terhadap 6 perusahaan. Yang pertama PT Wilmar Padi Indonesia. Yang kedua PT Food Station, yang ketiga PT Belitang Panen Raya, keempat PT Unifood Candi Indonesia, kelima PT Subur Jaya Indotama, keenam PT Sentosa Umar Utama Lestari Java Group. Tujuan dari proses hukum itu dengan harapan kedepannya dapat mengembalikan proses atau ekosistem distribusi dan penjualan beras dilaksanakan dengan sesuai ketentuan. Sementara Barreskrim menaikkan status hukum ke penyidikan setelah memeriksa 3 produsen dan 5 merek beras yang diketahui menjual produk tidak sesuai mutu di kemasan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM, merek Sanai, PT FS, merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun anak kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan dukungan penuh terhadap Barreskrim dalam pengusutan praktik pengoplosan beras. Dan memang kalau ada kesalahan, kesengajaan siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan itu. Karena keterbukaan sekarang ini menjadi penting, dan bagi Jakarta itu yang apapun yang diputuskan oleh Barreskrim kami akan mengikutinya.